Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah sendiri. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendak-Mu,
kami dari kasih-Mu. Sebab itu kami bersyukur. Amin. Kami boleh ada sampai sekarang ini. Bahkan sampai ke depan Tuhan, Engkau berfirman, masa depan kami adalah masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu pimpin dan tuntun setiap langkah kehidupan kami. Ketika kami datang memuji menyembah-Mu lewat pujian, penyembahan dan doa kami, hati-Mu disenangkan Tuhan. Sebab kami melakukannya sama untuk Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh dituntun lewat kebenaran firman-Mu. Biar lewat setiap perkataan kami, perbuatan, tingkah laku, motivasi kehidupan kami, perancangan-perancangan di dalam hidup kami, semuanya itu menyenangkan hati-Mu semata-mata ya Bapa. Sebab itu kami bersyukur, kami siapkan tanah hati kami seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Coba lihat kiri kanan. Kira-kira ada yang nggak datang karena dipercepat waktunya. Jam 7:30. Iya. Kita mengucap syukur boleh dipercepat waktunya ya, sehingga tidak tergesa-gesa. Nah, kita merenungkan firman Tuhan sepanjang 3 minggu ini, kembali lebih fondasional lagi. Kalau kita selama ini berbicara dari fondasi lahir baru, lalu mengikut Tuhan bertumbuh dewasa, ini digali fondasinya lagi tentang konsep dosa dan konsep keselamatan. Nah, sekalipun kita semua sudah diselamatkan, tetapi kita perlu memahami. Sebab begini, kalau sebuah kapal bergerak, menyeleweng dia hanya 1 derajat saja. Tetapi ketika dia menyimpang, ketika dia sudah berjalan selama 3 jam, 4 jam, 5 jam, tentu penyelewengannya semakin jauh. Demikian halnya, sebab kehidupan kita ini semuanya sudah tertulis di Alkitab. Lalu kita menerima arahan dari Tuhan. Kalau kita bisa memahami sedemikian rupa dari kita sebelum menerima Tuhan Yesus, tentu kita berespon dengan benar. Nah begitu. Sebab kita ini banyak kan Kristen yang diteruskan dari orang tua kita. Betul dan Bapak Ibu? Sehingga kita kurang bisa memahami perjalanan orang Kristen yang tadinya bukan orang percaya. Begitu. Jadi kita perlu memahami, sekalipun untuk diri kita sendiri, tetapi juga terlebih nanti kalau kita bertemu dengan orang-orang yang tidak beragama Kristen. Kita boleh dengan tepat menerangkan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka mengikut Tuhan pun dengan benar, tidak lagi menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tetapi bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada kita juga, supaya kita tepat cara menangani hidup kita, sehingga kita tetap dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, mencapai goal akhir, menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Nah, hari Minggu kemarin kita berbicara tentang bahwa kita sebagai anak tidak lagi menerima penghukuman, sebab penghukuman semua telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Tetapi jangan lupa, sebagai Bapa,
dia pasti akan menghajar kita. Tetapi sebelum dihajar, pasti dinasihati. Dinasihati terlebih dahulu kalau kita menyimpang. Dinasihati secara halus, lalu secara kasar dihajar. Tetapi dasarnya bukan lagi untuk menghukum. Bisa nangkap yang minggu kemarin? Bukan lagi untuk menghukum, tetapi untuk mengganjar, menghajar sebagai bapa dan anak. Wahyu 3 ayat 19 mengatakan, barang siapa kukasihi, dia akan kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah begitu. Nah sekarang kita mundur lagi ke belakang, kita gali lagi fondasi. Nanti Bapak Ibu yang lebih jelasnya nanti, sebab saya hanya merefresh ini, boleh mendengarkan khotbah di live streaming yang sekaligus dengan doa hari Rabu. Kita sudah mulai berdoa hari Rabu kemarin. Oke? Nah, saya mengajak kepada kita, datanglah berdoa hari Rabu dengan kerinduan. Kita sudah lewatlah dari seperti aturan main anak kecil. Harus datang, harus datang. Segala sesuatu yang harus, itu nilainya berkurang. Tetapi kalau datang dengan penuh kerinduan, itu nilainya bagus. Nilainya kedewasaan. Amin. Jadi mari kita datang dengan penuh kerinduan. Bergabung hari Rabu jam 7:30, dan sekaligus di sana juga pemuridan. Nah, lalu yang kita melihat dari zaman lahir baru ke belakang. Nah begini, pada dasarnya semua agama mengakui, memahami, dan mengamenkan bahwa semua orang adalah berdosa. Betul nggak Bapak Ibu? Semua agama, tidak ada agama yang tidak mengakui bahwa semua manusia sudah jatuh dalam dosa, termasuk ateis. Termasuk ateis, mereka juga sadar karena di dunia ini ada hukum, ada hukum-hukum peraturan. Mereka sadar juga, mereka juga bisa melanggar. Nah, terlebih kita, Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oke? Nah, kita pun mengakuinya. Nah, cuma bedanya apa? Antara agama-agama di luar agama Kristen, cara pandang terhadap dosa, apa perbedaannya? Tentu berbeda. Nah, kalau berbeda cara pandang terhadap dosa, maka akan berbeda cara menyelamatkannya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Di sini nanti kita akan semakin akurat mengerti bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita. Dan apa dampaknya kita lahir baru. Sebab dari sana adalah starting point kita mengikut Tuhan. Dari sana kita menerima segala berkat rohani yang Bapa sediakan bahkan sebelum dunia dijadikan. Nah lihat, jadi kalau agama-agama lain selain agama kekristenan menilai manusia itu semua sudah berdosa, tetapi ada tetapinya, yaitu agama-agama lain masih melihat bahwa masih ada perbuatan yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia yang berdosa itu. Anggap nggak kira-kira Bapak Ibu? Jadi nggak semua berdosa menurut cara pandang Tuhan mereka, tetapi masih ada yang baik yang tersisa dari kehidupan manusia tersebut. Makanya begini, makanya mereka berbuat amal. Tujuannya apa? Supaya perbuatan mereka nanti ditimbang-timbang, kan begitu. Lalu perbuatan amal mereka nggak tahu lah ukurannya berapa, 1:1 atau 1:2 atau 2:3. Tetapi yang jelas
mereka melakukan amal supaya mereka dapat pahala, lalu ditimbang-timbang. Nah, menurut Tuhan mereka, entahkah mereka ke neraka duluan atau lalu dipindahkan ke surga, nggak tahu juga. Saya kurang memahaminya. Tapi yang jelas mereka memahami bahwa semua manusia itu masih ada sisi baiknya, masih ada perbuatan baik yang mereka bisa andalkan supaya mereka bisa diselamatkan. Bisa paham, Bapak Ibu? Nah, tetapi apa kata kekristenan? Apa kata firman Tuhan tentang semua orang yang jatuh dalam dosa? Apakah sama pandangannya dengan agama-agama lain? Oh enggak. Kita akan baca ya. Nanti perhatikan di live streaming hari Rabu kemarin ada banyak ayat yang dibukakan. Nah, kita akan ambil beberapa ayat saja yang membuktikan bahwa semua orang yang sudah jatuh dalam dosa, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang mereka lakukan tidak ada yang baik. Jadi di mata Tuhan kita, yang penting kita belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, perbuatan baik apapun kita lakukan di mata Tuhan itu tidak baik. Ayo, terjadi peperangan paradigma dan di mata Tuhan kita tidak ada sesuatu yang baik, sekalipun yang kita lakukan itu baik sebelum menerima Yesus. Oke, mari kita baca. Mari kita baca ayat-ayatnya. Mazmur 119 ayat 176. Mazmur 119 ayat 176. Ayo kita baca 2-3. Aku sesat seperti domba yang hilang. Oh sorry, maaf. Itu nanti. Itu bukan. Saya terlalu maju. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Kita baca 2-3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, ini di mata Tuhan kita. Waktu kita belum lahir baru, semua kita tidak berguna dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kita buka lagi Titus 1 ayat 15. Dua tiga. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ini menurut Tuhan kita. Ya. Nah, kita baca satu ayat lagi atau dua ayat lagi lah. Roma 6 ayat 20. Ya. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Artinya tidak ada sesuatu pun yang bisa melakukan kebenaran ketika kita menjadi hamba dosa. Artinya sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terakhir, Roma 8 ayat 8. Roma 8 ayat 8.
Ya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, lihat. Jadi menurut Tuhan kita, tidak ada sesuatu atau tidak ada seorang pun yang bisa berbuat kebenaran, yang bisa hidup berkenan kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Tetapi menurut agama-agama lain tadi apa? Masih ada perbuatan baik yang nanti mereka lakukan. Kalau ditimbang-timbang itu bisa menyelamatkan mereka. Kalau menurut kita, kalau menurut kekristenan, ada nggak perbuatan baik yang bisa menyelamatkan kita? Di luar Kristus maksudnya? Nggak ada. Amin. Sebab itu Efesus 2 ayat 8 mengatakan, bukan karena perbuatan baik kita. Efesus 2 ayat 8, coba. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Ya, keselamatan itu murni karena pemberian Allah. Tidak ada sesuatu pun yang baik yang kita lakukan sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Jadi berbeda dengan agama-agama lain. Nah, coba kita lihat lagi, bahkan manusia itu tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik. Yeremia 4 ayat 22. Boro-boro berbuat baik, tahu caranya aja tidak tahu. Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Coba lihat, untuk berbuat baik, merancangkan untuk berbuat baik pun tidak tahu. Tapi ini baik menurut Tuhan, bukan baik menurut manusia. Baik menurut manusia itu umum. Satu lagi ayatnya, Yeremia 13 ayat 23. Yeremia 13 ayat 23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macam tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Masakan kamu dapat berbuat baik? Artinya Tuhan tidak percaya dan dia tahu bahwa manusia itu tidak bisa berbuat baik. Ini menurut Tuhan yang kita percaya. Amin. Jadi kita betul-betul tidak bisa sepakat dengan agama-agama lain tentang manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau menurut mereka, manusia yang sudah jatuh dalam dosa masih bisa berbuat baik. Tetapi menurut cara manusia, tetapi menurut cara Tuhan, seorang manusia pun tidak tahu, bahkan bukan hanya tidak bisa, tidak tahu cara untuk berbuat baik. Nah, dari sini kita bisa mengerti bagaimana caranya nanti Tuhan menyelamatkan kita. Nah, untuk itu ini ada pertanyaan. Mengapa apapun yang dilakukan manusia itu, baik yang jahat, baik itu yang baik, selalu di mata Tuhan kita adalah dosa? Nah, coba kita lihat Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Lihat, kita baca ya. Yuk, 2-3. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa.
dosa. Kita orang percaya masih bisa nggak jatuh ke dalam dosa seperti ini? Halo. Tadi waktu datang beribadah, melakukannya karena ingin menyenangkan hati Tuhan, yang artinya di dalam Kristus Yesus kita melakukannya, atau karena memang hari Minggu jadi wajib kita sebagai orang Kristen datang beribadah, artinya tanpa iman. Ayo, kita datang ke gereja melakukannya tanpa iman, itu sama dengan dosa. Jadi Bapak Ibu datang beribadah, Bapak Ibu sedang melakukan, halo, baca Alkitab tanpa iman, ingin mengenal Dia, tanpa mau mengenal Dia dengan benar. Tapi karena sebagai orang Kristen, apalagi diwajibkan sebagai orang Kristen harus baca Alkitab, melakukannya tanpa iman. Jadi membaca Alkitab adalah kok jadi lagu-lagu? Halo Bapak Ibu. Jadi bukan hanya berbuat jahat, melakukan ibadah kepada Tuhan juga. Kalau kita lakukan tanpa iman, makanya Tuhan berkata dalam Kolose 3:23, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita lakukan sama seperti untuk Tuhan. Amin. Jadi melakukan segala sesuatu karena wajib, bukan karena iman, karena untuk menyenangkan hati Tuhan, itu adalah dosa. Itu masih dosa aktif. Apalagi membunuh ya, membenci, iri hati, dendam, menipu, berbohong, semuanya. Nah, ini ada yang disebut dosa pasif, yang juga bisa dilakukan oleh orang percaya. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca yuk. 2-3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Masih ada nggak orang Kristen melakukan ini? Banyak. Ini dosa pasif. Tahu melakukan apa yang baik, tetapi dia tidak melakukannya, sengaja atau tidak, tetapi dia tidak melakukannya. Ini namanya dosa pasif. Jadi mari kita lihat, kita pun masih bisa jatuh dalam dosa, keluar dari ruangan ini, tetapi Roh Kudus akan menegur kita, menginsafkan kita akan kebenaran. Dia menegur kita karena kita adalah anak yang dikasihinya. Lalu kita menyadarinya, lalu kita bertobat, lalu kita meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Amin. Begitulah kita mengikuti Tuhan. Nah, lihat, ketika kita menyadari ini semuanya, bahwa semua orang tidak ada sesuatu pun yang baik yang bisa dilakukan, baru kita bisa mengerti apa yang disebut konsep keselamatan. Jadi keselamatan bagi orang yang di luar agama Kristen, mereka masih berharap karena perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan baik. Sekali lagi ditimbang-timbang. Kalau nanti porsinya menurut Tuhan, aturan Tuhan mereka, menurut mereka itu bisa bisa diselamatkan. Lalu ada juga dikatakan kalau bisa lewat dari
rambut dibelah 7. Gak usah dibelah 7, ditambah 7 juga gak bisa lewat manusia itu. Amin. Gak usah dibelah 7. Jadi lihat, tidak ada sesuatu, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan kalau tidak melalui Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada satu perbuatan baik pun itu yang di mata Tuhan disebut berbuat baik. Amin. Jadi mari kita lihat konsep keselamatan ketika kita melihat dari kacamata Alkitab, kacamata kebenaran firman Tuhan. Jadi bagaimana caranya menyelamatkan manusia itu sangat bergantung kepada konsep dosa. Nah, lihat Bapak itu. Konsep keselamatan bagi orang dunia, bagi agama-agama lain, manusia bisa mencari Tuhan. Karena itu tadi, karena bisa berbuat baik. Manusia bisa mencari Tuhan. Tetapi kalau konsep dosa yang telah kita mengerti bahwa semua orang tidak bisa berbuat baik, dari sana kita dapat menyimpulkan bahwa konsep keselamatan manusia tidak bisa mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari manusia. Jadi berbalik kan? Gak mungkin manusia mencari Tuhan. Siapa yang hilang, siapa yang kehilangan? Kalau manusia berdosa itu siapa yang hilang? Manusia itu. Yang kehilangan itu Tuhan. Kalau saya kehilangan handphone ini, yang hilang apa? Handphone. Yang kehilangan siapa? Saya. Lalu siapa yang mencari siapa? Yang hilang mencari yang kehilangan, atau yang kehilangan yang mencari yang hilang? Berarti Tuhan kita yang kehilangan kita, Dialah yang bisa mencari kita yang hilang. Nggak bisa yang hilang itu mencari pribadi yang kehilangan. Nggak bisa. Oke, kalau ada orang ngomong handphone itu kan tidak punya otak, Pak. Kalau manusia punya otak. Kalau manusia itu punya otak, handphone tidak punya otak. Handphone tidak bisa cari pemiliknya. Tapi kalau manusia punya otak, bisa mencari pemiliknya. Nah, sekarang mari kita lihat. Itu kata kita sebagai manusia. Kalau kata Tuhan bagaimana? Kalau kata Tuhan, kita lihat Mazmur 119 ayat 176. Nah, ini ayat tadi. Mazmur 119 ayat 176. Ya. Kita baca 2-3. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Jadi lihat, kita ini manusia dikatakan seperti domba yang hilang. Nah, jadi domba ini, atau kita baca dulu lagi 1 Petrus 2 ayat 25, baru kita simpulkan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-25. Ayo. 1 Petrus 2 ayat 25. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi coba kita belajar sedikit tentang domba. Sebab kita dikatakan sesat seperti domba. Nah, domba itu adalah hewan yang paling lemah lah. Tidak punya senjata bertahan seperti kambing, masih punya tanduk. Domba itu
kalau dia tersesat, itu nggak bisa kembali dengan sendiri, nggak bisa. Kalau dia tersesat, dan domba itu punya perangai yang gimana ya, yang susah dituntun. Nah, biasanya domba itu berkelompok. Kalau sendiri-sendiri itu pasti tersesat lah. Sedangkan kalau berkelompok saja, mudah sekali seekor domba tersesat. Dan kalau dia tersesat, lalu dipanggil sama gembalanya atau dipanggil sama teman-temannya, itu bisa dia entah pendengarannya yang salah atau memang sifatnya yang seperti itu, nggak tahu. Bisa dia misalkan dipanggil dari sana, harusnya dia datang ke sana. Tetapi pada umumnya domba kalau dipanggil, dia bahkan pergi ke arah yang berlawanan. Itu sifat domba. Jadi di mata Tuhan, kita ini seperti domba yang tersesat. Jadi tidak mungkin seekor domba kembali kepada gembalanya. Tidak mungkin. Dia pasti tersesat. Jadi kalau dikatakan, oh, kalau handphone itu tidak punya otak, manusia punya otak. Lihat, manusia yang tersesat akan lari dari Tuhan. Kalau dia mau mencari Tuhan, dia pakai jalan-jalannya sendiri, sama seperti domba yang tersesat. Misalkan salah satu, kan itu nama ngatur negara, bukan kayak membuat tersesat. Betul nggak Bapak Ibu? Apakah memang uang yang mengatur hidup kita? Enggak. Segala paradigma cara berpikir yang ditanamkan oleh dunia ini, yang disebut sistem dunia ini, yang disebut juga sistem Babel, itu telah mengelotok di dalam pikiran manusia, yang membuat manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan sendirinya. Tidak bisa, kecuali Tuhan terlebih dahulu mencari manusia itu. Amin. Dari sini kita lebih memahami bahwa kita benar-benar menghargai keselamatan. Kalau karena perbuatan baik kita tidak akan bisa terselamatkan. Kalau karena usaha kita sendiri, kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Nah itu kesimpulannya. Jadi mari kita yang mengerti kebenaran ini, kita benar-benar menghargai keselamatan itu. Makanya dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia dan iman. Kasih karunia itu apa sih? Selain definisinya kemampuan Allah, kasih karunia itu apa? Yaitu pemberian yang diterima oleh seseorang yang tidak pantas untuk diterima. Itu namanya kasih karunia. Pemberian yang diterima oleh seseorang tetapi tidak pantas untuk diterima. Nah begitu. Jadi apapun kehebatan kita, kebaikan kita, sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita. Yang bisa menyelamatkan kita adalah hanya karena kasih karunia. Karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah lihat, Tuhan Yesus juga mengutus murid-muridnya, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dia juga berkata, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi dikategorikan orang yang tidak bertemu dengan Tuhan, itu adalah seperti domba yang hilang. Nah, Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Ya, Yesaya 53. Kok lompat-lompat kalian nih?
Ya, kita baca, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ini nubuatan tentang kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, dikatakan kita sekalian ini seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi domba-domba itu tidak akan mungkin bisa kembali kepada gembalanya tanpa gembalanya yang mencari domba-domba tersebut. Nggak bisa. Kita pun tidak akan bisa berhasil mencari Tuhan tanpa Tuhan mencari kita. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa, di Kejadian 3, kalau tidak salah ayat 15, Tuhan langsung bernubuat, keturunanmu akan meremukkan kepala ular tersebut. Lihat, jawaban daripada manusia yang jatuh dalam dosa itu langsung Tuhan berikan saat itu. Bisa nangkap Bapak Ibu? Tuhan langsung bernubuat bahwa keturunan daripada Hawa yang menunjuk kepada Yesus akan datang meremukkan kepala ular tersebut. Jadi jawabannya langsung ada ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, coba kita lihat Nabi. Manusia yang pertama jatuh dalam dosa, mereka bisa nggak mencari Tuhan? Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa, mereka mencari Tuhan apa enggak? Enggak. Bahkan mereka bersembunyi. Lalu Tuhan datang mencari. Adam, di manakah engkau? Jadi manusia yang jatuh dalam dosa itu tidak bisa kembali kepada Tuhan dengan pakai cara sendiri, jalan sendiri. Tetapi Tuhanlah yang harus mencari manusia tersebut. Nah, begitu juga kita waktu ketemu dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kita harus berani menegaskan ini, bahwa di mana Tuhan, kita semua seperti domba tersesat. Enggak ada yang bisa kembali kepada Tuhan. Enggak ada perbuatan baik apapun yang bisa menyelamatkan kita, yang membuat kita bisa mencari Tuhan. Nah, lihat. Terakhir Lukas 19 ayat 10. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan yang kehilangan anak-anaknya, Dia yang datang ke dunia ini mencari kita, anak-anaknya yang hilang. Jadi Dia datang untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan kita yang hilang. Nah, tapi pernah nggak Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, bahkan Tuhan menyuruh kita mencari Dia? Pernah nggak? Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Ayo, 55 ayat 6. Iya, kita baca. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Ayo, satu ayat lagi. Mazmur 27 ayat 8. Ada banyak sebetulnya ayatnya di Alkitab. Mazmur 27 ayat 8. Ayat 8. Kok melompat-lompat ini? Kemana ini konsentrasinya? Ayo. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu mencari ya Tuhan. Nah, tadi ayat-ayat yang kita baca, tidak ada seorang pun yang bisa mencari Tuhan. Tetapi ayat ini, masih banyak lagi ayat-ayat
Di Alkitab dikatakan carilah Tuhan. Jadi mana ini yang benar? Satu sisi mengatakan kita tidak bisa mencari Tuhan. Satu sisi lagi Tuhan menyuruh kita untuk mencari Dia. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab tidak pernah salah. Perintah ini dikatakan kepada kita mencari Tuhan. Carilah wajahku, kata Tuhan. Kalau kita sudah terlebih dahulu, Tuhan sudah temukan. Selama kita belum ditemukan oleh Tuhan, selama kita belum berhasil dicari Tuhan, artinya selama kita belum lahir baru, kita tidak bisa mencari Tuhan. Nggak bakalan ketemu. Tetapi kalau kita sudah ditemukan oleh Tuhan, waktu kita lahir baru, dari sanalah kita disuruh untuk mencari Tuhan. Sebab sudah ada aksesnya. Ibrani pasal 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, berjumpa dengan Tuhan. Di perjanjian lama mereka tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, hanya imam yang mewakili. Tetapi imam besar agung kita, Yesus Kristus, telah membawa darahnya sendiri, lalu selubung itu pun tersingkap. Lalu kita semuanya, gereja perjanjian baru yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua penuh keberanian percaya, kapanpun, dimanapun, bahkan maaf, di toilet pun, kita semua bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Apakah kita tidak bangga? Kita berjumpa dengan Tuhan Allah kita. Apakah kita tidak bangga? Luar biasa. Jadi kita bisa mencari wajah Tuhan karena kita terlebih dahulu sudah ditemukan Tuhan sebagai domba-domba yang hilang, sebagai anak-anaknya yang hilang. Telah ditemukan, kita telah dibuat menjadi keluarganya. Dan di dalam keluarga, siapa sih seorang anak tidak bisa bertemu dengan bapaknya? Tidak ada. Itu luar biasa. Keluarga itu luar biasa, broken home. Kalau seorang anak tidak bisa atau tidak mau ketemu dengan bapaknya. Tetapi kita carilah Tuhan selama dia layak untuk ditemui, dan dia layak ditemui. Jadi mari kita lihat, kita hubungkan sekarang. Mari kita simpulkan. Sebagai seorang bapak, dia tidak akan pernah membuang anaknya. Ini benar-benar camkan. Makanya prinsip kebenaran seorang bapak dengan anaknya itu hanya ada di dalam kekristenan. Dosa pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Hanya pendapat iblis yang bisa membuat itu. Itu yang termakan sekian lama di dalam hati dan pikiran kita. Dosa yang kita lakukan sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu membuat kita memang terpisah dari Tuhan. Tetapi dosa yang kita lakukan ketika kita telah menjadi anak-anak Allah, itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Amin. Tetapi itu bukan menghalalkan kita berbuat dosa. Sebab bagaimana mungkin kita masih mau menyakiti hati Bapa kita kalau kita mau menjadi keluarganya. Makanya kembali kepada Efesus 1 ayat 5. Efesus 1 ayat 5. Saya ulang, ini minggu kemarin saya bagi. Kita baca ya.
Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Kata kerelaan di situ berasal dari kata according, artinya menyelaraskan. Arti yang lain mengharmonisasikan. Apa yang diharmonisasikan kita sebagai anak? Sebab Dia Allah kita kudus, kita pun mengharmonisasikan hidup kita kudus. Mengharmonisasikan itu ada nggak unsur paksaan Bapak Ibu? Hukum paksaan itu hukum Taurat. Menyenangkan hati Bapa, kalau kita melakukan dengan paksaan, itu menyenangkan hati Bapa benda. Halo? Menyenangkan hati Bapa benda. Sama dengan membuat sebuah robot bisa memuji menyembah Tuhan. Itu tidak bakalan bisa menyenangkan hati Bapa. Tetapi kalau kita sadar, karena kita ditebus oleh darahnya, Dia mengasihi kita sedemikian rupa, Dia rela mati untuk kita, kita pun rela datang untuk memuji menyembah Dia. Amin. Kalau ada situs pornografi, kita tidak menutupnya karena kita takut lagi dengan dosa, karena kita takut dihukum. Tetapi kita akan berkata, aku sebagai anak-anakmu Bapa, tidak pantas lagi menonton situs pornografi ini. Aku tidak pantas lagi berbohong. Aku tidak pantas lagi melukai temanku. Tidak lagi karena takut dihukum kita melakukan itu semuanya, tetapi karena kita ingin menyenangkan hati Bapa. Itu artinya mengharmonisasikan, according, menyelaraskan perbuatan kita. Itu artinya, kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Kita harmonisasikan sikap kita, integritas kita. Sebab kemampuan untuk hidup harmoni dengan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita lewat benih ilahi yang kita terima. Amin. Jadi pengertian ini bukan berarti membuat kita memiliki pemikiran begini, berarti suka-suka kita berbuat dosa. Enggak. Tetapi pengertian ini bahkan kita bebas untuk tidak jatuh lagi dalam dosa, karena kita melakukan untuk menyenangkan hati Bapa kita. Amin. Katakan sama-sama merdeka. Merdeka. Ayo kita bangkit berdiri. Saya langsung panggilkan para pelayan berjalan kudus. Sebelum kita melakukan perjamuan kudus, tadi malam saya mimpi, berulang kali saya bangun. Saya digelisahkan dengan sebuah pernyataan. Dan di dalam mimpi itu, jawabannya belum ada. Setelah saya bangun untuk terakhir kalinya, bunyi alarm, hati saya langsung terpaut pada mimpi tersebut. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, lalu apa jawabannya Tuhan? Lalu entah kenapa mati lampu.
Tadi kan mati lampu sekitar 1/4 jam. Kenapa mati Tuhan lampu ini? Apakah ada hubungannya dengan pertanyaan yang saya lontarkan kepadamu? Belum ada jawaban. Lalu Tuhan berikan pengertian kepada saya. Biasanya kalau mati lampu, saya tidak mau memaksa kepada Tuhan. Jika engkau berkenan Bapa, biarlah hidup lampu ini sebentar lagi. Tapi jika engkau tidak berkenan, biarlah lama-lama. Saya tidak pernah lagi berdoa memaksa Tuhan. Sekalipun itu kebutuhan saya. Tetapi Tuhan berikan pengertian di dalam hati saya begini. Seperti hidupnya lampu ini, demikianlah jawabanku atasmu. Lalu saya tanya, ini lampunya belum hidup. Apakah ini pesanmu untuk jemaat Tuhan? Ataukah untukku secara khusus? Tuhan berikan pernyataan. Ada di antara jemaat yang telah menantikan sekian lama bahwa dia mau dibebaskan, dimerdekakan. Saya jujur, dengan pengertian di kepala saya ini, saya tidak menerima lagi. Masakan jemaat sudah dibawa berjalan sedemikian seperti kita bawa sampai sekarang ini, masih ada jemaatkah yang belum menerima pembebasan dari cara berpikir yang lama? Tetapi Tuhan bilang, seperti hidupnya lampu ini, begitulah aku menjawab dia. Dia akan dibebaskan hari ini. Jadi saya tidak tahu, apakah saudara belum mengalami kemerdekaan, belum mengalami kebebasan? Anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Sungguh-sungguh kita menerima. Ini pesan Tuhan. Saya sudah lama tidak bermimpi, tetapi saya diganggu sekali oleh mimpi ini. Sampai-sampai saya bangun, saya langsung teringat mimpi ini. Barang siapa kita belum mengalami kemerdekaan yang sejati, belum mengalami benar-benar merdeka dari setiap ikatan belenggu dosa, bagi kita yang menerima pesan ini, terimalah anugerahnya dan terimalah kemerdekaan yang sejati. Mari kita angkat, kita tutup mata kita. Kita masing-masing berkomunikasi dengan Tuhan. Kami mau menerima kemerdekaan yang sejati daripada-Mu Tuhan. Kami benar-benar mau merdeka dari belenggu dosa. Kami mau benar-benar merdeka mencari Engkau Tuhan. Kami benar-benar mau merdeka menerima anugerah keselamatan daripada-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh dengan mengenal Engkau dengan benar. Kami boleh bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu yang sejati. Kami boleh bertumbuh semakin dewasa, bahkan menjadi serupa dan segambar dengan Engkau. Dan Engkau akan menjemput kami sebagai mempelai-Mu yang dewasa. Tidak ada lagi hambatan ya Tuhan. Aku bersyukur, aku berterima kasih Tuhan. Engkau pilih Tuhan sebagai hamba-Mu untuk membalas semua umat-Mu yang digembalakan di tempat ini, supaya kami masuk tanah perjanjian kami. Bukan hanya langit bumi yang baru, tetapi Yerusalem baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Tidak ada lagi hambatan bagi kami. Kami berkenan mencari wajah-Mu Tuhan. Meteraikan dengan perjamuan kudus,
meteraikan dengan tubuh dan darah-Mu yang akan kami nikmati sebentar. Engkau berfirman supaya kami boleh menikmatinya sambil mengingat akan pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu di kayu salib untuk dosa dan pelanggaran kami. Untuk setiap masalah kami, persoalan sakit penyakit kami, Engkau pun telah menanggungnya. Kami hanya menerimanya saja Tuhan, dengan percaya saja kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah melayakkan hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap menikmati tubuh dan darah-Mu. Mari bersama-sama dengan kami dalam perjamuan ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Silakan dijalankan. Abba Bapa,
oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia berfirman supaya kita melakukan perjamuan ini dengan kita mengingat akan pengorbanannya, supaya bahkan lewat perjamuan kudus ini tidak datang membawa sakit penyakit atau membawa kematian, tetapi membebaskan dan memerdekakan kita. Sambil kita mengingat pengorbanannya, kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Perbuatlah ini. Ketika kamu memakannya, kamu mengingat akan aku. Bukankah roti yang terpecah-pecah yang ada di tangan kita, yang sebentar lagi kita akan makan, adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita. Inilah darah perjanjian yang dicurahkan bagimu. Perbuatlah kamu meminumnya sama seperti mengingat akan aku. Bukankah anggur di dalam cawan ini yang sebentar lagi kita akan minum adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, lewat tubuh dan darah-Mu yang kami makan dan minum, membuat kami boleh mengalami kemerdekaan yang sejati, sama seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami pun mengalami kebangkitan, bangkit untuk hidup bagi Tuhan. Kami pun telah menerima setiap berkat-berkat rohani, jasmani dan materi yang Bapa telah sediakan bagi kami di dalam Kristus Yesus, termasuk Tuhan kebutuhan kami, kesembuhan. Kami telah menerima, kami percaya saja dengan kebenaran firman-Mu. Kami mengalami persekutuan dengan tubuh-Mu, darah-Mu. Engkau sendiri tidak pernah mengalami sakit penyakit lagi. Persekutuan kami dengan Engkau membebaskan kami dari sakit penyakit. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, berkati setiap umat-Mu Tuhan yang datang beribadah. Kami datang beribadah karena kami berkenan di hadapan-Mu, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Kami melakukannya bukan karena rutinitas, tapi kami datang karena haus dan lapar akan Engkau. Terima kasih Bapa. Ketika kami pulang, kami tidak sama lagi. Kami telah menerima berkat-berkat daripada-Mu, dan kami siap untuk menyalurkan berkat yang Engkau suruh salurkan bagi kami. Sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah kepada Bapa di surga, dan terimalah berkat-Nya. Berkat damai sejahtera, kasih karunia, anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia lewat anaknya yang tunggal, dan persekutuan kuat kuasa yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang diberkati dan diutus menjadi berkat, sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.